Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Sabtu 1 Juni 2024. Sari Berita. Megawati Soekarno Putri kukuhkan jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno, jaket TND Kota Pancasila. Mengenang dukungan Ibu Amsi untuk Bung Karno ketika diasingkan di ND. Saudara, selain dua berita tadi akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Musyawarah Nasional pertama Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno sukses digelar di Kabupaten ND dengan dikukuhkannya pengurus Jaringan Tapak Sejarah Bung Karno oleh Megawati Soekarno Putri. Laporan disampaikan Ferry Soo. Musyawarah Nasional pertama yang dilaksanakan di Aula Garuda Kantor Bupati ND Jumat 31 Mei 2024 diikuti oleh 9 kabupaten kota dari 21 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang masuk dalam Forum Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno. 9 kabupaten kota tersebut diantaranya Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kota Palembang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Bukit Tinggi, Perpustakaan Bung Karno Blitar, serta ND sebagai tuan rumah. Pejabat Bupati ND dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda ND Efrem Diakon Ainah yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi mengatakan kegiatan Munas pertama jaket ini menjadi wahana yang tepat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran guna menemukan benang merah bagaimana membangun koordinasi dan kerjasama program yang sejatinya menjadi program kegiatan bersama dan upaya terus membumikan Pancasila sebagai buah pemikiran intelektual Bung Karno ke seluruh Nusantara. Tugas terpenting kita saat ini juga adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih khusus lagi membumikan Pancasila sehingga Pancasila dapat menjadi daya magnet bagi semua komponen anak bangsa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan Munas sendiri diakhiri dengan pengukuhan pengurus dan disahkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jaket oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang dilaksanakan di situs Rumah Pengasingan Bung Karno Jumat sore yang diikuti seluruh perwakilan dari 9 kabupaten kota. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga turut mendampingi Megawati Soekarno Putri kepada media mengatakan dengan disahkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dikukuhkannya pengurus jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno ini menunjukkan komitmen dari seluruh kepala daerah yang masuk dalam forum jaket untuk membangun kesepakatan bersama di dalam menggelorakan semangat juang dari Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Karena 1 Juni lahirnya Pancasila itu telah ditetapkan dan kemudian 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Sehingga selama 1 bulan penuh di dalam menggelorakan semangat kebangsaan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran Bung Karno, kepala-kepala daerah dalam wilayah-wilayah yang secara historis sangat kuat tadi membangun kesepahaman bersama. Dan ADRT tadi disaksikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Acara penandatanganan yang dilaksanakan di situs Rumah Pengasingan Bung Karno ini disaksikan ratusan warga yang memadati Jalan Perwira untuk melihat secara langsung Megawati Soekarno Putri dan rombongan. Turut hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beberapa petinggi PDI Perjuangan, diantaranya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Herman Heri, Andreas Hugo Pereira, serta anggota DPR RI terpilih 2024 Samuel Watimena. RRI ND Ferry Soo.
Untuk mengenang dukungan moral mertua Bung Karno ketika ikut bersama Bung Karno dan Ibu Inggit diasingkan di Ende pada tahun 1934, pada Parade Kebangsaan dalam menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni, makam Ibu Amsi menjadi satu di antara beberapa titik persinggahan. Laporan disampaikan Lady Badin. Festival Parade Kebangsaan tahun 2024 berlangsung meriah yang diikuti oleh para peserta parade dan masyarakat Kota Ende. Pada titik etape keempat di makam Ibu Amsi di Saraboro Rukun 5 Ende, para peserta parade disambut dengan sapaan adat oleh salah seorang tokoh masyarakat, Abdurrahman Puameno SE, yang memberikan sambutan adat hangat kepada para peserta. Kemudian para peserta dipersilakan untuk menghormati makam Ibu Amsi, seorang tokoh di balik perjuangan Bung Karno yang memberikan dukungan tak terbatas kepada Bung Karno dan Ibu Inggit selama masa pengasingan di Ende. Atmosfer kemudian diisi dengan kisah dan kenangan tentang Ibu Amsi yang disampaikan dengan penuh penghormatan oleh Camat Ende Selatan, Daud Laba. Dalam narasinya, Daud Laba mengisahkan bagaimana dukungan Ibu Amsi untuk anak dan menantunya selama diasingkan di Ende di tahun 1934. Dukungan Ibu Amsi kepada Bung Karno dan Ibu Inggit membuat Bung Karno cukup terpukul ketika mertuanya meninggal dunia di tanah pengasingan. Diriwayatkan hanya sekali Ibu Amsi sadarkan diri. Setelah itu tergolek tak sadar hingga ajal menjemput. Ibu Amsi wafat di pangkuan Bung Karno, menantu kesayangannya. Di Ende, di tanah buangan, dalam banyak kisah dilukiskan. Jika dilihat ya, Bung Karno duduk murung di belakang rumah. Selanjutnya, suasana khidmat diperkuat dengan doa yang dipanjatkan oleh Imam Masjid An-Nur As-Siddiq Saraboro yang memberikan nuansa keagamaan yang kusuk. Tidak lupa, penghormatan kepada Ibu Amsi juga ditunjukkan melalui penaburan bunga oleh rombongan, diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Kapolres Ende, Camat Ende Selatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Camat Ende Selatan menginformasikan kepada peserta parade bahwa batu nisan Ibu Amsi adalah batu nisan yang dipahat sendiri oleh Bung Karno pada waktu itu dan masih terjaga hingga kini. Ini masih asli pahatan tangannya Bung Karno, termasuk batu-batu ini. Pahatan beliau, ini menurut sejarah pahatan beliau ini baru diambil dari rumah. Parade selanjutnya berlanjut menuju etape berikutnya, yakni Taman Perenungan Bung Karno Ende. Para peserta parade mengenakan pakaian adat khas daerah Nusantara yang menggambarkan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Masyarakat Kabupaten Ende berbangga karena menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia, tertulis dengan tinta emas jika di tanah Ende telah memberikan sumbangan terbesar bagi bangsa ini. Karena di Ende lah Bung Karno telah mendapatkan ilham tentang butir-butir Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Rosa Dalima melaporkan. Parade Pesona Kebangsaan Kabupaten Ende. Hal ini dikatakan penjabat Bupati Ende Dr. Agustinus Gengasu MKes MMR pada acara pelepasan peserta Parade Pesona Kebangsaan Kabupaten Ende Jumat pagi bertempat di halaman Pelabuhan Bung Karno Ende. Dikatakan Gusti Ngasu kegiatan Parade Kebangsaan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Bung Karno yang menurut pengakuannya jika beliau mengilhami untuk menemukan butir-butir Pancasila terinspirasi setelah melihat secara langsung kehidupan masyarakat Kabupaten Ende, di mana walaupun dalam keberagaman agama, suku, dan ras tetap menunjukkan kerukunan dan toleransi. Oleh karena itu masyarakat Ende tegas Gusti Ngasu harus menjadi pelopor kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Ende sungguh menyadari sebagai rahimnya Pancasila kita harus menjadi pelopor kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Lebih lanjut, Gusti Ngasu katakan slogan Pancasila Rumah Kita dari Ende untuk Indonesia bukan hanya sebatas slogan, tetapi slogan yang sering dan selalu digaungkan ini akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menjadikan Pancasila
sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, lanjut Gusti Ngasuh, tantangan dan hambatan yang dihadapi saat ini tidak akan mampu menggoyahkan Pancasila untuk senantiasa tegar dan tangguh menjadi ideologi bangsa. Pelaksanaan Parade Pesona Kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 diikuti kurang lebih 300-an lembaga pendidikan juga ASN serta peguyupan TNI, Polri, dan masyarakat umum. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Pameran Ekonomi Kreatif Ekraf Soekarno Stravaganza Expo meramaikan hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Kabupaten Ende. Suimam melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahafaji Songga kepada RRI Jumat 31 Mei 2024 menjelaskan pameran ini dinamakan Soekarno Stravaganza. Tentu sekurang-kurangnya ada dua alasan, yakni yang pertama dari aspek histori atau sejarah, mengenang kembali Presiden Soekarno diasingkan di Ende pada tahun 1934-1938 sampai menemukan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila melalui proses perenungan di bawah pohon sukun yang sampai saat ini juga berada di Jalan Soekarno. Alasan kedua adalah acara ini memang mengambil tempat atau lokasi di Jalan Soekarno, dalam bahasa Belanda Soekarnostraat, dan kata Vaganza itu sendiri dapat diartikan keramaian atau kemeriahan yang dilaksanakan di Jalan Soekarno. Dikatakan pameran ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 yang berpusat di Jalan Soekarno dan Hatta, melibatkan 20-an peserta dari kota Ende maupun dari luar, diantaranya subsektor kuliner, fotografi, desain grafis, fashion, kriya, dan musik. Ya, jenis kegiatan yang kita gelar selama pameran berlangsung, kita menyebutnya dalam bahasa daerah dengan istilah loka, yang berarti tempat-tempat tersendiri. Misalnya loka kuliner atau kelas masak, kemudian loka kriya atau kelas anyam dan kelas tenun, kemudian loka fotografi, loka permainan rakyat, dan loka musik. Ia melanjutkan, pihaknya berharap dampak dari Expo Soekarno Stravaganza ini bagi ekraf dan pariwisata di Kabupaten Ende, diantaranya untuk menumbuhkan daya cipta dan kreasi-kreasi baru berupa berbagai atraksi untuk memperkaya event-event pariwisata dan ekraf yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ende ke depannya, lalu membuat masyarakat semakin menyadari bahwa di daerah Ende sendiri begitu kaya dengan keanekaragaman dan keunikan nilai-nilai lokal yang dimiliki untuk dikembangkan lebih lanjut demi kemajuan industri pariwisata. Kemudian sangat diharapkan melalui event ini juga akan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan memperluas peluang berusaha. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Festival Parade Pesona Kebangsaan yang masuk dalam karisma event Nusantara resmi ditutup PJ Bupati Ende. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Penjabat Bupati Ende Dr. Agustinus Gengasu MKes MMR secara resmi menutup kegiatan Festival Parade Kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ende pada Jumat 31 Mei 2024 bertempat di Taman Renungan Bung Karno. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Ende menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada segenap masyarakat Kabupaten Ende, terutama para peserta yang telah mengambil bagian dalam Festival Parade Pesona Kebangsaan dalam rangkaian Parade Darat dan Parade Laut yang dimulai sejak Kamis 30 Mei 2024 hingga Jumat 31 Mei 2024. Pada kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang berlimpah dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, khususnya para pelajar dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, tokoh agama, kelompok etnis, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, kelompok wanita, paguyuban, unsur TNI, Polri, ASN, serta semua komponen masyarakat yang sudah mengambil bagian dengan caranya masing-masing. Dengan spirit Pancasila Rumah Kita dari Ende untuk Indonesia, dirinya mengajak masyarakat Kabupaten Ende untuk terus menjaga dan merawat kebinekaan demi terciptanya kerukunan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita selalu jaga dan sama-sama wujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir Pancasila menjadi tekad dan kekuatan kita penghuni bumi Triwarna Kelimutu Kota Pancasila. Lanjut Gusti Ngasuh, Kota Ende yang merupakan rahimnya Pancasila
Hendaknya masyarakat Kabupaten Ende menjadi pelopor berkehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Beralih ke informasi dari Manggarai Barat, UPTD Balai Latihan Kerja BLK Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat Provinsi NTT terus membuka ruang pelatihan dengan berbagai jenis paket pelatihan bagi masyarakat pencari kerja. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia SDM, UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang pelatihan dengan berbagai jenis paket pelatihan bagi masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut disampaikan Paskalis Lambut SE, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja BLK Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat kepada RRI pada Kamis 30 Mei 2024 di Labuan Bajo. Paskalis mengatakan untuk tahun anggaran 2024 UPTD Balai Latihan Kerja BLK Manggarai Barat ada 14 paket pelatihan. Untuk gelombang pertama ada 6 paket jenis pelatihan, kemudian untuk gelombang kedua terdapat 7 jenis paket pelatihan, yakni paket pelatihan tata boga, pelatihan barista, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan penelitian AC, pelatihan pemeliharaan AC, pelatihan processing kopi, pelatihan housekeeping, dan pelatihan instalasi listrik bangunan sederhana, dan kegiatan tersebut berlangsung selama 1 bulan di UPT Balai Latihan Kerja Manggarai Barat. Karena kita pencari kerja di Manggarai Barat ini kan pengangguran sangat besar, terus peluang kerja begitu persaingan sangat besar. Banyak hotel-hotel sekarang mendatangkan karyawan pekerjanya dari luar. Itu apa? Karena kita tidak punya skill, putra kita tidak punya skill. Mudah-mudahan ya dengan ada program ini di BLK ya, semua pencari kerja itu berbondong-bondong untuk daftar dan untuk mengikuti pelatihan di BLK ya, sehingga jangan menjadi penonton kita di daerah sendiri. Itu harapannya seperti itu. Paskalis mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tahun anggaran 2024 sebanyak 224 orang, sementara peserta yang mengikuti pelatihan pada gelombang kedua sebanyak 126 orang. Semuanya berasal dari desa kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sementara Edo, salah seorang peserta pelatihan asal desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, berikan apresiasi kepada pemerintah melalui UPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat yang terus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut kegiatan pelatihan. Edo menuturkan dengan berbagai jenis paket pelatihan yang disiapkan sangat membantu masyarakat sebelum masuk dunia kerja. Apalagi tuntutan kehidupan di kota Labuan Bajo, kota super premium, membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, skill, sehingga para pencari kerja harus benar-benar mempersiapkan diri. Dari akan kurangnya skill dengan tuntutan kehidupan di kota Labuan Bajo yang notabene super premium, super prioritas. Jadi saya merasa saya harus memperbanyak skill saya sebelum akhirnya saya ke dunia kerja. Jadi dunia kerja itu kan menurut prinsip saya itu kan siap pakai. Kita mempersiapkan skill. Jadi salah satunya saya tertarik itu dengan AC. Kelistrikan juga tertarik, hanya memang saya lebih cenderungnya ke AC yang redensial. AC redensial karena kebetulan banyak juga pengguna AC di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo. Sebagai peserta pelatihan, Edo mengakui tertarik dengan jenis pelatihan pemeliharaan AC karena di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya pertumbuhan hotel terus meningkat, kemudian masyarakat juga sudah banyak yang menggunakan AC. Maka melalui pelatihan keterampilan kerja sangat penting untuk mengembangkan bakat sebelum masuk dunia kerja. RRI SP Labuan Bajo, Rufinus Fula melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 9 Herman Heri yang juga merupakan alumni NDAO meresmikan dan menyerahkan 4 kelas baru SMPK Frateran DAO ND kepada Yayasan Mardiwiata yang menaungi SMPK dan SMAK Frateran DAO ND. Laporan disampaikan Veranda Garus. Peresmian tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah sekolah
menandai komitmen Herman Heri untuk mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Ende. Herman Heri menegaskan pentingnya komitmen dalam kehidupan yang menurutnya dimulai sejak masa sekolah. Mengenang masa-masa sekolah yang penuh makna, Herman Heri berbagi pengalaman tentang tantangan dan belajar dari kepala sekolah. Kontribusi Herman Heri tidak hanya dalam pembangunan kelas baru, tetapi juga dalam pembangunan laboratorium bahasa. Dan semoga kita tetap punya komitmen untuk kembali ke sekolah ini, untuk membangun agar generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu kita. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan ini untuk generasi penerus. Meninggalkan sebuah legacy yang baik. Apa itu? We have a commitment. Kita punya komitmen untuk membangun generasi penerus kita. Dalam keterbatasan kita, dalam semua kekurangan kita masih bergandengan tangan untuk SMP Ndao ini. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Ndao, Raldi Doi, juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan ini. Pembangunan gedung baru ini dimulai dari hasil keputusan reuni tahun 2023 yang dihadiri oleh para alumni. Dana sebesar 1,6 miliar berhasil terkumpul dari sumbangan alumni, pemerintah daerah, dan DPRD Kabupaten Ende. Komitmen ini bisa disebut di awal, bisa berubah di tengah, bisa nggak terjadi di akhir. Mempertahankan komitmen dari awal, pertengahan sampai akhir, dengan ritme yang sama, dengan beat yang sama, itu bukan hal gampang. Dan saya harus apresiasi, terima kasih. Semangat komitmen ini ditunjukkan kepada semua mereka yang berjanji dan bertanggung jawab untuk mewujudkan bangunan ini, termasuk Kang Herman Heri. Proyek pembangunan gedung sekolah diselesaikan dalam 7 bulan dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas pendidikan di SMPK dan SMAK Frateran Ndao Ende. Peletakan batu pertama gedung baru ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 dan selesai pada tanggal 27 Mei 2024. Acara peresmian gedung baru tersebut dihadiri oleh para alumni, guru, dan siswa di SMPK Frateran Ndao Ende. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.